Selamat datang, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah narasi yang, wah, kompleks banget. Ini nyambungin sejarah, politik, sampai ke nubuat akhir zaman. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu ya, apa itu kekhalifahan. Terus kita lihat gimana dunia berubah menurut cerita ini. Nah, dari situ kita masuk ke zaman tipu daya, katanya sih zaman kita sekarang ini. Dan terakhir, kita bakal lihat tanda-tanda akhir zaman yang dinubuatkan. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar kita semua nyambung, kita harus paham dulu konsep utamanya, yaitu kekhalifahan, atau yang sering disebut juga khilafah. Nah, menurut sumber yang kita bedah ini, khilafah itu bukan sekedar ya pemerintahan biasa. Ini lebih dalam lagi. Ini adalah sebuah sistem negara di mana kedaulatan tertinggi, jadi hak mutlak untuk bikin hukum itu cuma milik Tuhan. Titik. Jelas ini konsep yang beda banget kan sama negara modern yang kita kenal sekarang. Dari konsep khilafah tadi, kita jadi ngerti lawannya, yaitu syirik. Nah, dalam konteks politik yang dibahas di sini, syirik itu bukan cuma soal ritual keagamaan. Syirik di sini artinya, ya itu tadi, memberikan kedaulatan atau hak bikin hukum tertinggi ke pihak lain selain Tuhan. Makanya, ini disebut sebagai dosa politik yang paling fundamental. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau sistem ini pernah ada, gimana ceritanya bisa runtuh? Nah, sumber ini punya jawabannya. Mereka menyajikan serangkaian peristiwa sejarah yang dipercaya jadi penyebab langsung hancurnya kekhalifahan. Coba deh kita lihat timeline ini. Ini yang menarik banget. Sumber ini nunjukin gimana peristiwa-peristiwa besar yang kelihatannya beda-beda. Ada gerakan Zionis tahun 1897, terus Perang Dunia I, pemberontakan Arab, semuanya itu dirangkai jadi satu benang merah. Tujuannya, satu, penghapusan kekhalifahan di tahun 1924. Dan ceritanya nggak berhenti di peristiwa doang. Narasi ini juga menunjuk siapa aja aktor-aktor di belakangnya. Ada Inggris, gerakan Zionis, sampai pemimpin-pemimpin lokal kayak Syarif Hussein dan Mustafa Kemal. Masing-masing, katanya, punya peran spesifik dalam sebuah skenario besar buat meruntuhkan tatanan dunia yang lama. Oke, jadi kekhalifahan udah nggak ada. Terus, apa gantinya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian berikutnya. Menurut sumber ini, sistem global yang ada sekarang ini adalah zaman tipu daya. Perbandingan ini menjelasin inti masalahnya dengan gampang banget. Di satu kolom, kita punya kedaulatan ilahi, di mana cuma Tuhan yang berdaulat dan bikin hukum. Nah, di kolom satunya ada kedaulatan negara sekuler. Di sini, negaralah atau rakyat yang jadi pemegang kedaulatan tertinggi. Hukum negara jadi di atas segalanya. Kutipan dari Sheikh Imran Hussein ini benar-benar mempertegas poin tadi. Dia bilang, saat negara sekuler menyatakan hukumnya adalah yang tertinggi dan melegalkan apa yang Tuhan haramkan, ya, itulah syirik dalam konteks politik. Jelas banget kan gagasannya. Nah, sekarang ceritanya makin masuk ke ranah akhir zaman atau eskatologi. Sumber ini ngebahas soal Ya'juj dan Ma'juj. Tapi, ini penting ya, mereka diinterpretasikan bukan sebagai monster atau makhluk mitos, melainkan sebagai peradaban manusia, yaitu peradaban barat modern yang jadi kekuatan pendorong di dunia. Dan merekalah yang katanya bertanggung jawab atas berdirinya negara Israel modern. Dan ini bisa dibilang puncaknya. Jadi menurut narasi ini, seluruh tatanan dunia modern yang kita lihat sekarang ini pada dasarnya adalah sebuah tipu daya yang luar biasa besar. Dan pusat dari semua tipu daya ini menurut mereka adalah negara Israel modern yang digambarkan sebagai negara penipu, sebuah mahakarya dari sosok yang disebut Dajjal atau Sang Antikristus. Oke, dari sini kita langsung loncat ke bagian terakhir dari cerita ini. Kalau sekarang adalah zaman tipu daya, gimana akhirnya? Nah, sumber ini juga punya nubuatnya tentang gimana semua ini akan mencapai klimaks dan akhirnya selesai. Jadi urutannya itu spesifik banget. Pertama, akan muncul sosok Al-Mahdi di Mekah. Terus akan ada tanda-tanda kebesaran yang mengesahkan dia. Nah, setelah itu, Dajjal akan melancarkan serangan terakhirnya. Dan di titik inilah, Nabi Isa akan turun kembali di Damaskus untuk menghadapi dan mengalahkan Dajjal. Rangkaian ini ditutup dengan pertempuran final di mana Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan dan pasukan Muslim pada akhirnya membebaskan Tanah Suci. Nah, jadi barusan kita udah ngebongkar sebuah narasi yang sangat kuat kan? Narasi yang merajut benang merah antara kitab suci, peristiwa sejarah, sampai nubuat masa depan. Ini semua disajikan sebagai satu cerita yang utuh. Tentu saja, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Gimana cara kita membedakan mana yang keyakinan,
Mana yang fakta sejarah dan mana yang mungkin sebagian orang akan sebut sebagai teori konspirasi.